Kawan, coba lo perhatiin sebentar. Hidup itu kadang kayak ngasih kita paket misteri, di mana hari lo lancar banget. Tapi ada juga momen di mana satu hari bikin dada lo ketarik kayak abis dikejar-kejar herder. Dan uniknya, dua-duanya sering datang barengan. Di video ini gue mau ngobrolin satu hal. Sesuatu yang sebenarnya udah kerja diam-diam di hidup lo dari dulu. Cuma kita jarang memperhatikan. Gampangnya gini, hidup itu nggak pernah terjadi sendirian. Semua yang lu alamin, yang enak, yang nyebelin, yang bikin lu mikir, kok gue lagi sih? Semua itu cuma jadi berarti karena ada pembandingnya. Dan kalau lu lagi ngerasa hidup berat, bukan karena lu lagi apes, tapi karena hidup lagi ngasih perspektif biar lu bisa ngeliat dari sudut pandang yang lebih tinggi. Inilah salah satu hukum spiritual yang paling lembut, tapi paling ngubah cara kita ngelihat realitas. Hukum yang ngajarin kita, segala sesuatu baru punya makna kalau lu bandingin dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau saat ini hidup lu kerasa sempit, kacau dan ruwet, itu bukan pertanda buruk. Itu justru pintu buat ngebuka makna baru. Pelan-pelan gue bakal ngajak lu nge-zoom out, biar lu ngerti kehidupan lu dari layer yang lebih luas. Lu tahu nggak kawan, hidup itu sebenarnya polos, netral kayak kertas putih. Tapi kita yang mewarnai kertas itu pakai pikiran, luka, kenangan, harapan, sampai drama-drama kecil yang kadang nggak penting-penting amat. Contoh gampangnya gini, lu dapat duit 100.000. Buat sebagian orang itu kecil, tapi buat sebagian orang lain, itu bisa jadi penyelamat harian. Nilainya sama, tapi maknanya beda. Maknanya datang dari lo, bukan dari duitnya. Atau kalau lo lagi capek banget, dan ada yang nanya ke lo kenapa sih? Pertanyaan itu bisa jadi pertanyaan yang hangat banget. Tapi ketika lo lagi repot, kalimat yang sama kedengarannya kayak nambah beban. Lagi-lagi ini cuma makna yang datang dari keadaan di dalam kita, bukan dari peristiwanya. Nah, law of relativity ini menyatakan satu hal. Realitas itu relatif. Dan kalau realitas relatif, berarti ada ruang, ada celah buat lo ngatur ulang cara lo ngelihat situasi. Bahkan yang bikin lo sesak nafas sekalipun. Makanya, kalau hari ini hidup lo terasa berat, itu bukan karena kehidupan ini jahat sama lo, tapi karena makna yang lagi nempel di pengalaman itu lagi nyempitin pandangan lo. Tapi begitu maknanya berubah, rasanya juga ikut berubah. Ini sama kayak ngegeser angle kamera doang, tapi bisa bikin satu scene hidup lo rasanya beda banget. Dan new flash, lo punya kuasa buat ngegeser angle itu kapanpun. Pelan-pelan, lewat kesadaran, lewat nafas, dan lewat cara lo berhenti sejenak serta bilang, oke, gue lihat ini dari sudut pandang yang berbeda ya. Hidup kita berat bukan karena hidupnya, tapi karena kita lagi bandingin diri kita dengan kehidupan orang lain tanpa sadar. Lo ngebandingin gaji lo sama teman kantor, ngebandingin perkembangan lo sama saudara, ngebandingin kerjaan lo sama orang-orang di media sosial yang kelihatannya hidupnya kayak nggak ada masalah. Itu semua bikin tekanan batin makin kenceng kawan. Padahal yang lo bandingin itu cuma fragmen hidup orang, highlight bukan realita lengkap. Nah, dalam perspektif law of relativity dinyatakan bahwa apa yang lo alamin itu cuma berat karena ada pembanding di kepala lo. Dan pembandingnya itu sering banget gak akurat. Lo lagi naik tangga pelan-pelan, tapi di kepala lo kebayang orang lain naik eskalator. Ya jelas kerasa kalah kan? Padahal kalau lo berhenti sejenak, terus lo perhatikan perjalanan lo tanpa pembanding, tanpa bayangan hidup orang lain, lo bakal sadar, ternyata gue udah jauh menjalani kehidupan ini. Cuma karena lo sering ngebandingin hidup lo dengan orang-orang, semua jadi kelihatan kurang. Kayak misalnya gini, lo lagi cari duit karena lo bingung besok makan apa. Terus pada saat yang sama, lo lihat tetangga baru beli motor. Pikiran lo langsung nyeletuk, kok hidup gue gini amat ya? Nah, dalam detik itu,
Yang bikin sesak bukan kondisinya, tapi cara lu membaca situasi. Kawan, coba ganti sudut pandangnya. Hidup lu bukan lomba lari, bukan sprint 100 meter. Hidup lu itu perjalanan unik yang rutenya beda banget dengan orang lain. Bahkan kalau dua orang start dari titik yang sama, proses perjalanan hidupnya akan tetap beda. Jalanan mereka punya batu yang lu gak lewatin. Jalanan lu punya tanjakan yang mereka gak pernah tahu juga. Jadi ketika lu sadar ini, lu jadi lebih santai kawan. Lu jadi bisa lihat apa yang ada, bukan apa yang hilang atau yang belum muncul. Lu mulai bisa nerima satu momen berat sebagai bagian dari kurva naik turun yang wajar dalam hidup. Lu jadi gak gampang ngejudge diri sendiri bahwa diri lu kurang sukses, kurang keren, dan kurang cepet. Sebenarnya, hidup itu bukan tentang lebih buruk atau lebih baik. Hidup itu netral. Hidup itu tentang konteks, tentang perspektif. Sesuatu cuma kelihatan gelap karena lu lagi ngeliatnya pas nggak ada cahaya. Tapi begitu ada cahaya dari lampu yang dinyalain dikit aja, lu sadar bentuk ruangannya ternyata nggak semenakutkan seperti yang pikiran lu kira. Makanya, law of relativity ngajarin kita buat ngelihat hidup tanpa nambah beban perbandingan. Biar yang lo hadapi itu cuma realitas asli, bukan versi editan yang lebih menakutkan dan dramatis. Begitu pembandingnya hilang, rasa tertekan juga ikut mereda. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena lo ngelihatnya dari frame yang lebih jernih. Dan dari frame itu, jalan keluar jauh lebih kelihatan dan solusi efektif juga muncul. Ada satu momen di dalam hidup yang bikin kita sadar. Ternyata beratnya hidup itu bukan angka, bukan fakta, bukan kondisi. Kehidupan berat itu cara kita merasakan pengalaman itu dari dalam. Dua orang bisa punya masalah yang sama, tapi rasanya bisa beda banget. Ada yang patah, ada yang kuat. Bukan karena yang satu lebih beruntung, tapi karena makna yang mereka taruh di kejadian itu beda. Ini inti dari hukum semesta, law of relativity. Yang bikin masalah itu berat bukan skala objektifnya, tapi posisi lo berdiri ketika ngelihat masalah itu. Coba lo bayangin gini, lo lagi berdiri di pinggir jalan malam-malam. Lampu remang-remang, suara samar-samar. Saat itu, lu lagi megang semua pikiran tentang hutang, kurangnya duit, masa depan yang belum jelas. Di momen itu, semua kesulitan berasa kayak numpuk jadi satu gumpalan besar yang nutup pandangan lu dan pikiran lu. Tapi begitu lu geser perspektifnya sedikit aja, hidup yang sama bisa kelihatan beda. Kayak lu naikin elevation angle kamera di film. Tiba-tiba lu melihat konteks yang lebih luas. Di momen itu, lu bakal sadar. Ini bukan akhir. Ini cuma chapter dari banyak chapter yang ada dalam kehidupan gue yang belum gue baca. Jadi, relativitas bukan menarik lu untuk pura-pura kuat. Bukan ngasih template kalimat motivasi. Bukan. Relativitas itu ngajarin lu sesuatu yang lebih sunyi dan lebih jujur. Bahwa setiap perasaan yang muncul selalu punya konteks, dan lo berhak ngatur konteks itu. Misalnya gini, lo bangun tidur dan hidup lo kerasa sempit, dada lo sesak, pikiran lo ruwet. Gimana besok? Gimana bayar ini dan itu? Padahal kalau lo lihat lebih jernih, rasa sesak itu muncul bukan karena masalahnya gede, tapi karena lo ngelihatnya dari frame yang sempit. Frame orang yang ngerasa sendirian dan ngerasa kekurangan. Begitu frame itu lo buka, walaupun masalahnya masih ada, tubuh lo mulai longgar. Lo mulai ngerasa, gue gak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar dalam perjalanan hidup gue, yang ngatur naik dan turunnya ritme kehidupan. Ada konteks besar yang lagi ngebentuk gue. Itu bukan ilusi. Itu cara kerja batin ketika geser ke posisi yang benar. Sama kayak gelapnya malam. Kalau lu lihat dari jendela sempit, malam itu kelihatan pekat dan angker. Tapi begitu lu jalan keluar rumah, terus ngelihat langit, lu akan lihat bintang-bintang, bulan, dan sepoi-sepoinya angin malam.
Disitulah lo bakal sadar, gelap itu bukan ancaman. Ini ruang yang luas banget. Jadi relatif itu bukan masalahnya berubah, tapi posisi lo ngelihat gelapnya berubah. Ini juga yang bikin seseorang tiba-tiba lebih tenang walaupun masalahnya belum selesai. Ada orang nanya, kok bisa tenang padahal situasinya masih sama? Jawabannya sederhana, dia telah mengganti makna, bukan ganti realita. Jadi ketika makna berubah, tubuh pun ikut berubah. Nafas lo jadi panjang dan ringan, pikiran lo jadi lebih jernih dan pelan, intuisi lo mulai aktif. Lo jadi bisa ngerasain arah hidup dengan lebih halus, bukan lewat logika panik, tapi lewat batin yang udah nggak dikurung oleh perbandingan. Dan pada saat itu lo bakal percaya bahwa kehidupan lo telah selesai diatur oleh Yang Maha Tinggi. Kawan, di titik ini lo mulai ngerti kan kenapa law of relativity itu sebenarnya hukum spiritual yang sangat lembut. Dia nggak maksa lo jadi optimis, dia cuma mengingatkan bahwa apa yang lo rasakan sekarang itu bukan satu-satunya cara untuk merasakan hidup lo. Ketika lo pilih makna yang sedikit lebih luas, lebih mudah, lebih tenang, hidup yang sama bisa jadi lebih ringan. Pelan-pelan, tapi nyata. Realitas akan berubah mengikuti cara pandang lo. Yang bikin hidup kerasa berat sebenarnya bukan masalahnya, tapi cara kita megang masalah itu. Itu seperti tangan lagi menggenggam batu. Kalau lu genggam secara erat, tangan lu sakit. Bukan batunya yang bikin sakit, tapi cara kita menggenggamnya nggak bener. Dari perspektif law of relativity, kita jadi tahu satu trik batin yang paling halus. Lu nggak harus buang batunya, lu cukup longgarin genggamannya. Caranya simpel. Ketika pikiran lu mulai bilang, gimana besok, gimana uang, gimana hidup, lu nggak usah buru-buru ngusir pikiran lu. Lu cuma geser posisi dari yang terseret pikiran menjadi yang ngeliatin pikiran. Lu mengamati pikiran lu sendiri. Begitu lu geser posisi lu jadi pengamat pikiran, bahkan 1-2 cm aja mundur secara batin, rasa beratnya langsung hilang. Masalah lo mungkin tetap ada, tapi tekanan mentalnya nggak lagi nusuk batin lo. Dan pada titik itu, seluruh solusi terbuka untuk lo. Ini bukan metode positif palsu, ini bukan afirmasi, ini awareness shift. Dan awareness shift itu yang bikin berat sebuah pengalaman jadi relatif. Bisa berubah walau situasinya belum berubah. Karena ketika lo main di awareness shift, lo tahu energi lo menarik hal-hal yang positif untuk menyelesaikan masalah lo. Jadi tenang kawan, relativitas itu bukan teori abstrak. Ini teknik bertahan hidup yang lembut tapi ampuh. Kalau lo geser titik berdiri lo geser perspektif lo akan geser rasa hidup lo. Indikasi di dalam kehidupan nyata bentuknya sederhana. Misalnya napas lo yang tiba-tiba jadi lebih panjang dan lebih ringan. Dada lo yang tadinya sesak jadi longgar. Lo merasa plong, kayak pikiran yang tadinya ngegas tiba-tiba jadi santai. Itu tanda bahwa lo udah geser posisi batin lo tanpa lo harus ngoyo. Dan justru ketika posisi batin lo geser, intuisi jadi nyala. Bukan impuls dramatis atau magis, tapi intuisi kecil, kayak langkah kecil yang tiba-tiba muncul untuk menyelesaikan persoalan lo. Arah kecil yang sebelumnya terhalang panik, itu muncul secara tiba-tiba. Dan ketenangan yang bisa lo pakai buat ngambil keputusan yang lebih waras, secara spontan muncul. Dan itu akan menyelesaikan seluruh urusan lo. Di titik ini, berat dan ringan bukan lagi soal realita, tapi soal cara lo hadir di realita itu. Kawan, hidup itu gak pernah sepenuhnya berat atau sepenuhnya ringan. Hidup itu relatif. Sama kayak cahaya, kadang terang, kadang redup, tapi tetap cahaya kan. Apapun kondisi lo hari ini, di fase bingung, kepepet,
atau capek, lu punya ruang kecil buat geser perspektif. Ruang kecil itu yang bikin hidup lu pelan-pelan kebuka. Dan selama ruang itu ada, peluang buat hidup berubah juga ada. Hidup gak langsung ngasih solusi cepat, tapi kehidupan selalu ngasih satu hal, kesempatan buat ngeliat ulang cara kita berdiri di tengah masalah. Dan seringkali perubahan besar dimulai dari perubahan kecil di cara ngeliat diri sendiri. Semoga lo nemuin titik netral lo sendiri, bukan buat kabur dari hidup, tapi buat bisa ngadepin hidup tanpa kalah.